Sewaktu membawakan acara kuis jari-jari dan talk show warna-warni yang ditayangkan RCTI, nama Pepeng langsung melesat. Ketika acara tersebut tidak lagi ditayangkan, pelawak bernama asli Verasta Subardi ini jarang muncul di layar kaca. Kemanakah Pepeng? Tanpa diduga sudah beberapa tahun ini Pepeng menderita penyakit multiple sclerosis atau sklerosis multiplex, sebuah penyakit langka yang menyerang susunan saraf pusat di otak. Sayangnya penyakit ini belum. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan Mirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Ghospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan dikirimkan ke nomor 6288. Dan Mirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Andi Soraya kabarnya keberatan dengan komentar Benny Simanjuntak yang menuduhnya telah memanas-manasi Steve Immanuel agar menuntut Benny. Penyakit langka yang diderita Pepeng menggugah perhatian para artis. Deswita Maharani bicara soal Taufik Hidayat yang melamar Ami Gumelar. Irwan Chandra maklum dengan image seorang model yang terlanjur dicap homoseksual. Nova Eliza punya kesibukan baru, menyanyi cilik Tasya, alami masa puber pertama. Kegiatan sosial menarik perhatian Miss Indonesia Imelda Francisca. Pemirsa, masihkah Anda ingat perseteruan antara Steve Immanuel dan manajernya Benny Simanjuntak? Nah, jika Anda lupa, biarkanlah saya untuk sedikit menyegarkan ingatan Anda. Saat itu Steve melaporkan Benny ke polisi atas tuduhan penipuan serta penggelapan honor milik Steve. Dan Mirsa, sekarang kasus itu tampaknya semakin memanas saja dengan terlibatnya Andi Soraya. Andi keberatan dengan pernyataan Benny yang menyatakan bahwa Andilah yang berada di balik pelaporan Steve Immanuel itu. Nah, sekarang apakah Andi juga akan melaporkan Benny Simanjuntak ke polisi? Pemirsa, mari kita ikuti liputan selengkapnya tentunya hanya di Ghospot. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Gejolak dalam tubuh contoh manajemen makin mencuat. Nina Saki, salah satu artis binaan contoh manajemen ini, telah menggugat manajernya Benny Simanjuntak perihal masalah honor. Kini proses hukum itu telah memasuki tahap persidangan. Kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik penggugat maupun tergugat urung hadir bersidang, hanya diwakilkan kuasa hukum masing-masing. Agenda utama persidangan itu adalah mediasi kedua belah pihak. Kasus serupa lebih dulu menimpa Steve Immanuel. Karena kasus itu pula membuatnya hengkang dari contoh, ia kini bersiap menunggu proses hukum selanjutnya. Awak Ghospot mendapati Steve bersama Andi Soraya usai berkonsultasi soal kasusnya di pengacara Farhad Abbas SH. Karena ada beberapa kasus ya, ada pidana, ada perdata ya kan, dan rasanya nggak mungkin dua-duanya aku jalanin sendiri. Memang untuk sementara aku memakai jasa hukumnya teman saya, dan saya sudah telepon dia, dan ya paling dijadikan gabungan kerjasama untuk mencari jalan keluar yang paling baik. Steve telah melaporkan Benny Simanjuntak ke Polres Jakarta Selatan pada 1 Juli lalu atas dugaan penipuan dan penggelapan atas honor Steve. Sejak itu perseteruan di antara mereka kian memanas. Bahkan pada suatu kesempatan Benny sempat menyalahkan Andi Soraya. Ceweknya dia tuh selalu minta duit sama dia, ngambil duitnya dia. Detik ini juga dia minta saya kasih. Sebetulnya saya tuh kalau misalnya jujurnya ya, saya semenjak Steve punya kasus, saya orang pertama yang bilang Steve harus baik sama Benny. Steve, ayo kita damai sama Benny. Selalu saya yang ingin mereka berdua itu tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata dampaknya adalah saya yang dipojokkan. Benny tidak tahu. Benny tak bisa membendung emosinya karena mungkin ia merasa turut andil mengubah hidup Steve. Maka saat konferensi beberapa waktu lalu, unek-uneknya banyak ia curahkan. Mungkin saking gregetannya, Benny membongkar seluruh rahasia pribadi Steve. Dia ini orang yang sangat serang meremehkan
masyarakat Indonesia ya, khususnya Jakarta, dia selalu orang menilai bahwa orang itu semua susah, dia tidak mau berteman dengan orang susah. Dengan dia kumpul kebo aja pun dengan Andi Soraya, itu sudah melanggar norma-norma kita di masyarakat Indonesia. Tapi saya sebagai manajernya sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan, justru saya bantu, saya tolong. Melihat Benny menguliti semua sisi kehidupan Steve, apalagi ikut menyeret nama ayah, sapaan akrab Andi Soraya, praktis baik Steve maupun Soraya merasa terpojokkan. Dengan kenyataan ini, apa yang akan kalian lakukan? Kalau kita main menuntut apa segala, sama gilanya kali ya nanti ya. Kayaknya nggak usah, biarin aja mereka menggonggong, ya kan? Yang tahu tentang kita kan cuman kita sendiri gitu. Steve tak mempersoalkan perkataan yang terlanjur dilontarkan oleh Benny Simanjuntak. Ia hanya berurusan dengan Benny seputar kasusnya. Dan untuk menuntaskannya, Steve meminta bantuan Farhad Abbas. Sekarang ya kan, nggak ada gunanya. Yang penting setidaknya kita akan memberi pelajaran buat pembuatan atau perjanjian bentuk kontrak, khususnya dalam manajemen artis, bintang sinetron dan lain sebagainya gitu. Karena ini banyak kejadian dan Masih berharap selesai dengan baik. Itu juga kita punya harapan untuk selesai dengan baik. Siapa sih mau buat apa berantem, itu capek berperkara. Kecuali jadi Benny ya, mungkin kayaknya dia mencintai itu, kasus dan sebagainya. Send me fantastic, she take a love me back, she says, Mr. Boom. Boom. Fantastic. Send me Seperti cinta, uang juga bisa membuat orang mabuk kepayang, cara halal bihalal. Nah, acara tersebut juga digunakan untuk menggalang dana bagi pelawak Pepeng yang beberapa tahun belakangan ini mengidap penyakit yang langka. Dan pemirsa, ternyata di acara halal bihalal tersebut hadir juga Bapak Agung Gumelar dan Deswita Maharani. Kira-kira bagaimana ya reaksinya Deswita ketika harus bertatap muka dengan calon mertua mantan kekasihnya itu? Sebelum kita melihat reaksinya Deswita, mari kita lihat dulu penyakit langka apakah yang diderita oleh Pepeng. Sewaktu membawakan acara kuis jari-jari dan talk show warna-warni yang ditayangkan RCTI, nama Pepeng langsung melesat. Ketika acara tersebut tidak lagi ditayangkan, pelawak bernama asli Verasta Subardi ini jarang muncul di layar kaca. Kemanakah Pepeng? Tanpa diduga sudah beberapa tahun ini Pepeng menderita penyakit multiple sclerosis atau sklerosis multiplex, sebuah penyakit langka yang menyerang susunan saraf pusat di otak. Sayangnya penyakit ini belum dapat disembuhkan. Akibat penyakit ini pula Pepeng kini menggunakan kursi roda. Oleh seorang dokter dari bagian neurologi Fakultas Kedokteran UI, Pepeng harus menjalani pengobatan dengan cara injeksi 2 hari sekali. Pengobatan itu tidaklah murah. Karenanya hari Selasa kemarin sejumlah organisasi keartisan menggalang dana untuk biaya pengobatan Pepeng. Menyaksikan hal itu, Pepeng tak kuasa menahan haru. Aneh sih lo, gue jadi nangis nih gue. Ya udah lah, pokoknya saya bangga sekali mempunyai sahabat-sahabat mereka, terutama artis-artis cilik yang mereka juga nggak tahu kapan saya muncul, bahkan mereka manggil saya Pak Pepeng. Terima kasih buat kalian semuanya. Sebenarnya apa yang memicu penyakit langka ini timbul? Adalah virus campak. Virus campak nggak tahu kapan masuknya. Setahu saya campak saya zaman kecil, mungkin nggak tuntas, jadi dia ngendon setelah 50 tahun lebih di badan saya dan nongol dia. Peng, gue udah gerogotin lo katanya. Jadi hati-hati. Satu itu, kedua, untuk Anda yang berbicara kerja terlalu keras juga, saya baca dari bukunya, yang saya baca itu adrenalin Anda naik turun, itu juga buat diri kita juga akan merusak kita. Acara penggalangan dana bagi Pepeng ini spontan dilakukan saat acara halal bihalal yang diadakan Persatuan Artis Sinetron Indonesia dan Persatuan Artis Komedian seluruh Indonesia. Acara itu pun turut mengundang Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Khusus Sutioso, ia merogoh kocek pribadinya sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan total sumbangan sebesar 30.500.000 rupiah. Gerakan kepedulian ini tentu saja didukung penuh oleh Agung Gumelar selaku Dewan Pembina Parsi. Sedikit rezeki, mengapa tidak ya? Sebagian dari rezeki itu kita sumbangkan bagi mereka yang patut mendapatkan bantuan. Di antara artis yang hadir nampak Deswita Maharani yang bertindak sebagai MC. Sungguh suatu kebetulan Wita yang mantan kekasih Taufik Hidayat serta Agum yang kini calon mertua pebulu tangkis itu hadir dalam satu acara.
Pertemuan itu sangat menarik perhatian para wartawan infotainment. Agum pun ditanya soal kesan-kesannya terhadap Deswita yang hanya dijawab dengan senyuman. Sedangkan bagaimana perasaan Wita ketika mengetahui Taufik telah melamar Ami anak sulung Agum? Ini jawabannya. Nggak ada rasa sedih, biasa aja. Taufik telah